para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita bersyukur karena pandemi semakin lama semakin ringan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan henyah dari bumi kita. Nah, kali ini kita masih berbincang-bincang mengenai narkoba dan terapi narkoba di pesantren. Terutama adalah pesantrennya Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan, SEMPD. Beliau adalah kandidat doktor Universitas Negeri Yogyakarta. Dan apa yang dilakukan nanti akan kita simak bersama ketika harus mengobati, memulihkan anak-anak bangsa yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam narkoba. Kecanduan narkoba sangat luar biasa. Nah, ini kita berada pada episode ke-6. Jangan lupa klik subscribe supaya channel pendidikan Anda ini tetap berjaya, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita sapa dulu, dan sebelum saya menyapa juga jangan lupa share video ini, karena video ini penuh dengan pesan dakwah untuk mengajak kebaikan terhadap sesama. Nah, kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Ya, Pak Kiai, kita akan berbicara narkoba lagi, mengenai terapi dan mungkin selama terapi, pasca terapi dan sebagainya. Di belakang Pak Kiai itu kok banyak gitar-gitar. Tolong Pak Kiai dimainkan gitarnya Pak Kiai barang 2 atau 3 menit supaya netizen tidak tegang, rileks. Ini adalah untuk selingan. Nah, kita lihat Pak Kiai, coba disiapkan Pak Kiai sambil kita mengantar ini. Nah, monggo Pak Kiai. Ini Pak Kiai ini dulu pernah menjadi juara main gitar Jawa dan Bali. Nah, oke lah, siap Pak Kiai. Ayo mainkan Pak Kiai. Ini salah satu di antara terapi setelah diajarkan Al-Quran, terus pengajian, tausiah. Yang kedua ini adalah salah satu untuk pendekatan para santri penyalahguna narkotika dengan musik. Oke. Kadang-kadang musiknya kita ambil yang lirik-liriknya yang baik. Kalaupun yang tidak baik, kita rubah dengan cara yang liriknya yang baik. Oh, ya, musiknya itu di arrangement sendiri atau musik yang sudah ada Pak Kiai? Di aransemen sendiri, Bro. Sama lirik. Seperti misalkan lagunya Jamrut yang Surti Tejo itu kan saru, tapi kalau Kiai berubah. Ya, ya. Oke. Yang bernyawa pasti akan mati dan dicabut ruhnya dari jasadnya. Katakanlah ruh itu urusanku, melainkan sedikit ilmu itu, Bro. Oh. Tentunya lirik-lirik yang selalu kita rubah sehingga untuk mendakwahkan kepada diri kiai sendiri dan para santri sehingga dia selalu ingat dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan lagi. Oke. Jadi lagu-lagu seperti itu dinyanyikan ketika mereka dalam acara bebas atau memang salah satu bagian dari terapi para korban-korban narkoba itu Pak Kiai untuk menyanyikan lagu seperti itu? Untuk bebas umum, Bro, untuk para santri semua. Jadi kalau yang khusus itu kita pendekatannya tetap ke religius, mendekatkan manusia dengan Tuhan, sehingga perkuat dulu imannya. Lalu setelah itu manusia kan istilahnya ingin mungkin hiburan yang positif seperti apa. Kebetulan ya, bagus itu Pak Kiai. Artinya pendekatannya itu seperti penguatan pendidikan karakter kita, yaitu ada olahraga, olah hati, kemudian olah rasa, olah pikir. Itu saya kira bagus itu pendekatan seperti itu Pak Kiai. Nah, kemudian kalau yang sudah terkena narkoba itu ada nggak yang punya bakat gitar juga? Ada juga, Bro. Ketika sudah punya bakat, Kiai lanjutkan untuk fokus dia untuk
penekanan penetrasinya kepada musik diarahkan yang benar, sehingga musik-musik yang dulu dia pernah musik-musik yang kurang pas, maka dibenarkan, diluruskan sehingga menjadi dia senang. Contohnya kayak dia senang rock ataupun gimana, terus diganti sekarang kayak musiknya kayak Dialova seperti ini, Prof. Ya, oke. Ya, coba Pak Kiai. Oke. Salah satunya itu, Rob. Dialova itu kan santri menjadi terenyuh hatinya, terus nangis dan damai sehingga dia rajin. Oke, ya. Itu diberikan instrumentalia saja atau ada vokalnya? Ada vokalnya, Bro. Kalau dulu kan kita sering diambil di ADTV di acara tembang itu Jawa, kita sholawatan di ADTV. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Kiai. Pendekatan musik saya kira ini jarang ya dilakukan oleh pesantren-pesantren untuk melakukan terapi untuk meningkatkan bagaimana ibadah para santrinya, untuk meningkatkan keimanannya dengan sentuhan lagu-lagu. Saya kira itu memang bagian dari manusia karena musik itu adalah universal. Jadi ada bagusnya. Terima kasih Pak Kiai. Ini mudah-mudahan menginspirasi kepada ahli-ahli musik supaya bisa menyentuh jiwa orang-orang yang sedang menderita sakit ataupun menderita sakit kejiwaan dan psikologisnya akibat dari kesalahan memanfaatkan perilaku terhadap obat-obat terlarang seperti narkoba. Nah, kembali kepada terapi yang lebih spesifik Pak Kiai. Kalau kemarin kan sudah harus dimandikan, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diajak ngaji bersama. Itu yang sering dan programnya agak panjang itu apa Pak Kiai? Apakah mandi itu setiap hari? Artinya ada kewajiban mandi dalam ritual itu dalam konteks dalam standar mandi, bukan mandi sembarang mandi, berbur, tapi kan harus diberi tuntunan. Apa yang menjadi prosedur yang baku untuk dilakukan oleh Pak Kiai terhadap para pecandu narkoba, Pak Kiai? Baik, Bro. Untuk tuntunan dan SOP yang tadi seperti mandi tobat itu cukup sekali saja itu, Bro. Setelah itu berkelanjutan diadakan yang namanya ngaji, lalu dari ngaji itu tadi main musik, baru sampai itu diberikan ilmu hati, Bro. Nah, ilmu hati untuk supaya dia bisa mengerti ilmu hati, Bro. Ya, oke. Ilmu agama itu tasawuf, Bro. Oke, ya. Itu pembenarnya dalam kajian ilmiah adalah kalau para peserta didik, artinya klien, siapa yang harus belajar itu dimuliakan, hatinya dibahagiakan, maka dia akan mudah untuk belajar apa saja.
Tetapi kalau hatinya galau, itu saya kira tidak bisa diberikan suatu ilmu baru atau perilaku baru atau pandangan baru atau cara hidup baru. Nah, itu sangat bagus Pak Kiai. Sangat tertarik terhadap pendekatan yang seperti itu. Contohnya apa itu ilmu tasawuf itu? Diberikan kepada mereka yang sudah kena adiksi narkoba Pak Kiai. Ya gini Bro, contohnya sebelum para santri itu melakukan riado, tentunya kita sudah memberikan suatu paparan atau kajian atau pengajian tausiah untuk menguatkan tauhid agar dia hatinya semakin mantap. Karena ilmu tasawuf itu kan kita belajar dari hati yang buruk menjadi hati yang bagus. Prosesnya kan panjang. Nah, di antaranya yang Prof mungkin pernah waktu Pak Kiai sedang ujian di mata kuliah Prof juga pakai sedang jalan kaki. Nah, kalau yang tidak tahu mereka itu jalan kaki itu buat apa? Sebetulnya kalau kita secara ilmiah itu jalan kaki itu yang kedua setelah kita ilmu jiwa adalah detoksifikasinya. Mereka melakukan suatu jalan, dia mengeluarkan keringat. Nah, keringat inilah yang disebut dengan detoksifikasi, residu-residu dari penyalahgunaan zat yang ada yang selama ini dia pakai, dia menggunakan itu keluar dengan olahraga. Dari keringat itu sehingga dia menjadi segar, menjadi positif pikirannya, menjadi dia semangat lagi. Di samping juga diberikan ilmu-ilmu agama, pendekatan-pendekatan seperti tauhid yang benar. Itu Bro. Oh, itu jalan kaki itu dia ya salah satu bagian kurikulum dari para penderita adiksi narkoba Pak Kiai. Jadi kalau dia nggak bisa jalan Jogja Cilacap gimana? Nanti kan di tengah jalan bisa drop out atau bahkan mungkin shock atau pingsan. Gimana caranya, Pak Kiai? Alhamdulillah dari semua yang dilakukan pondok pesantren sama Pak Kiai pimpin itu alhamdulillah cuma satu saja yang waktu itu drop di daerah Kebumen. Lalu kita ada timnya dari pondok dijemput. Nah, kita sangat berbeda dengan mungkin kalau melihat orang-orang yang sedang jalan juga di jalan. Kalau kita benar-benar melakukan tentang syara'an, dilakukan sekali. Seperti mandi di tiap masjid, kalau itu mampirnya di masjid, lalu sholat, lalu kita juga ibadah, lalu jalan lagi. Jadi tidak boleh sembarangan kita bertepi, harus dan wajib di masjid sekalian juga berdakwah. Di situ bermuasabah dan meminta petunjuk. Dan yang sangat biasa, yang sangat luar biasa dikatakan bahwasanya wa may tawakkal Allah wa huwa hasbuh. Jadi jika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi. Ini benar terjadi, Bro. Ketika kita nggak bawa uang apa-apa, bawa ongkos saja, lalu Allah memberikan kepada para santri yang sedang jalan kaki, terutama juga kiai yang membina, membimbing, diberikan yang luar biasa rezeki oleh manusia itu sendiri, oleh saudara teman. Ya. Artinya itu kan mendapatkan rezeki itu kan karena tangan Allah ya. Artinya tidak ditulis di dalam dada para santri. Tolong bantu, aku sedang jalan kaki. Kan nggak begitu Pak Kiai. Itu artinya digerakkan. Orang yang membantu itu benar-benar mendapat hidayah Allah, digerakkan untuk membantu para santri itu. Betul nggak begitu Pak Kiai? Iya Bob, tapi awal mulanya santri itu kalau tidak belajar mana mungkin. Ya. Bagaimana mungkin kita jalan kok dapat uang, dapat bisa sampai ke Cilacap nggak bawa uang. Ya. Tadinya santri itu tidak meyakini hal itu karena kurang yakin ilmunya. Tetapi ketika dipraktekkan dengan ilmu teori yang Kiai berikan, lalu di situ ada suatu keajaiban yang dia membuat nangis. Salah satunya adalah ketika si santri itu uangnya waktu itu banyak saat itu, tidak peduli sama sekali terhadap sedekah, tidak peduli. Tapi ketika dia sedang jalan lalu didatangi orang tua memberikan uang 100.000 kepada yang santri itu, ini Pak sedekah Pak, santrinya Kiai itu nangis Bro. Kenapa menangis? Dia bisa merasakan waktu saya pakai mobil saat itu, waktu saya punya saat itu belum di pondok, saya tidak peduli. Ini ada orang yang belum seberapanya saya katanya, kekayaannya, nakalnya, ini kok bisa seperti ini, nangis. Ya betul. Saya sepakat itu. The power of sedekah itu. Karena di surat Al-Lail
ayat 5 sampai 10 itu kan dijelaskan ketika manusia itu suka bersedekah, maka akan datang kebahagiaan. Dan ketika manusia itu merasa tidak membutuhkan bantuan dari Allah dan kikir nggak pernah bersedekah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju kesusahan atau kesengsaraan. Wah, itu luar biasa dan itu diperintahkan dan dikatakan dalam wahyu Allah. Dan tentu kita harus percaya terhadap wahyu Allah itu selama kita mengklaim orang yang beriman. Dan itu sangat luar biasa, Pak Kiai. Gimana? Jadi mereka yang rata-rata menurut pengamatan Pak Kiai, mereka yang kira-kira menerima keajaiban di dalam perjalanan tauhid mungkin, ataukah apa namanya, perjalanan untuk meningkatkan ibadah itu, kalau mereka itu belum naik kelas misalkan saja, dari tadinya awam hanya jalan saja, yang penting melangkahkan kaki. Nah, yang berikutnya kan harus meningkat. Di samping melangkahkan kaki, kita ini adalah dalam kerangka mengabdi kepada Allah. Itu terjadi Pak Kiai. Kan yang pejalan kaki baru yang belum yakin betul manfaatnya jalan kaki jarak Jogja Cilacap, itu kan juga pernah menerima keajaiban nggak itu Pak Kiai? Pernah, Prof. Jadi salah satunya untuk memotivasi ketika Pak Kiai membimbing atau mengcoach itu dalam perjalanan dari mana saja, Kiai menyusul lalu bertemu dengan para santri, diberikanlah tausiah lagi untuk penguat lagi, bahwasanya untuk dia bisa sampai kepada tujuan. Karena hal itu tidak mudah, Bro. Dalam tanda kutip, kalau kita melihat anak-anak bangsa yang memang dalam keadaan normal saja, untuk yang seperti itu aja susah sekali, apalagi anak-anak bangsa yang sedang diuji sendiri, maksudnya diuji sendiri. Ya. Untuk bisa mau berubah. Karena yang jadi beratnya itu kan adalah yang terbiasa seperti apa, lalu dibiasakan untuk seperti ini prosesnya sangat panjang. Nah, ketika sudah memang dia diberikan suatu keajaiban di depan mata, dirasakan dan dilihat itu dan didengar, dia di situ malah tersungkur, Bro. Tambah. Bahasanya ini nggak mungkin saya bisa seperti ini kalau nggak dari Allah. Selama ini dengan sombongnya saya, dengan sum'ahnya saya, pamernya, tapi dengan seperti ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mau disombongkan? Itu, Bro. Sekali nangis, bertobat. Oke. Wah, itu benar-benar disentuh hatinya. Saya kira conditioningnya bagus Pak Kiai itu. Ketika sedang berjalan, itu kan orang dalam keadaan lelah fisik, kemudian diberi ajaran-ajaran, itu bisa menyentuh hatinya. Nah, orang-orang yang diterapi jalan kaki jauh, jadi selama ini itu Pak Kiai berjalan kaki itu memang dalam kerangka terapi ya, saya kira, untuk melatih santri-santri yang bukan narkoba. Ternyata dalam kerangka terapi narkoba itu Pak Kiai. Dua-duanya ya, Prof. Jadi salah satu di antaranya kita memang ilmu bagaimana bisa melatih diri, jiwa agar kita bisa ikhlas seperti apa, bisa sabar seperti apa. Tapi di lain itu juga salah satu terapi bagi anak penyalahguna narkotika, di samping dia untuk dia sadar secara batinnya, di samping juga dia detoksifikasi secara fisiknya, keluar keringatnya itu. Dan mereka yang para pecandu narkoba itu ketika ada program itu ada yang semoyo, nanti aja Pak Kiai, saya belum siap misalkan. Ada nggak yang begitu atau memang Pak Santri tahu? Maksud saya Pak Kiai tahu, oh ini sudah siap, ini belum, yang diberangkatkan yang siap saja gitu. Gimana Pak Kiai? Insya Allah, Prof, dengan metodenya Kiai memberikan suatu tausiah sebelum dia ke ujung sampai riyadhah itu mulai, malah para santri berharap dan mengharapkan untuk bisa ikut riyadhah jalan kaki. Malah pada senang, Prof. Nggak ada yang nolak. Ini yang kadang-kadang saya juga bingung. Subhanallah, luar biasa. Ini anak yang seperti ini, kok bisa seperti ini? Kenapa yang kayak gini aja belum tentu bisa? Jadi semangatnya luar biasa, Bro. Ya. Sungguh, Bro. Sampai yang mau
malah kapan Pak Kiai, saya mau Pak Kiai, belum waktunya. Kapan Pak Kiai, saya belum waktunya Mas gitu. Nunggu petunjuk dari Allah ya, kamu harus semangat terus gitu. Gitu Bro. Ya jadi dianu ya, yang milih Pak Kiai ya, ini sudah saatnya, ini belum gitu ya. Bro, takutnya kan bisa juga ketika sedang Raji Rianto, ketika nggak sama Kiai, ini kalau nggak sama Kiai jalan, mungkin dengan prinsip dibimbing oleh yang sudah kader, tahu-tahu sampai suatu perjalanan itu dia kabur Bro. Apa ada? Ada Bro, ada. Ya. Dia udah jalan, misalnya rumahnya di Cilacap, jalan dari Jogja, sudah sampai rumah itu lewat di Adipala, dia hilang. Oh. Dia hilang gitu. Mau tapi jangan mau Bro, mau luar ya. Maunya ya. Itu dia mau tapi maunya untuk menghilang itu. Makanya ada suatu inovasi kebaruan lagi untuk jangan sampai seperti ini dan seperti ini. Tapi kalau alhamdulillah kalau kiainya yang memimpin, alhamdulillah insya Allah tidak ada yang dia pergi. Oke, baiklah Pak Kiai. Terima kasih infonya, musiknya, sentuhan hatinya. Di episode berikutnya, nanti episode ke-7 minggu depan, kita akan melanjutkan rahasia jalan kaki Pak Kiai ya. Jadi nanti sebelum mulai, tolong diingatkan supaya para pemirsa ini punya perasaan penasaran bagaimana jalan kaki bisa membuat orang-orang menjadi semakin beriman, bertakwa, dan keluar dari jeratan narkoba. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Kiai, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.